Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dengan tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, atas anugerah nikmat kepada kita, yang kita semuanya tidak akan bisa menghitung berapa besar dan berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Terutama dengan nikmat sehat dan kesempatan kita sama-sama duduk untuk mengkaji dan mendengarkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang telah ulun sampaikan beberapa minggu yang lalu. Sesungguhnya kita duduk di taman sorga, yang apabila kita duduk di taman sorga dan sahabat itu bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul zikri fil masajid, adalah majlis ilmu yang kita laksanakan di musalla atau di masjid. Jamaah rahimakumullah, sebuah perjalanan Ramadan yang hari ini kita memasuki hari yang ke-25 insyaallah. Terasa bagi diri kita semua cepat. Bagi mereka yang beriman, terasa bagi diri kita cepat berlalu Ramadan itu, perputaran waktu itu. Akan tetapi bagi sebagian orang, dia ingin cepat-cepat. Macam-macam persepsi dari seorang anak manusia. Tapi bagi diri kita adalah bagaimana kita menjalankan ibadah itu dengan baik. Dan yang kita lakukan adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan menjadi musuhnya di hari yaumil qiyamah nanti. Siapa mereka itu? Adalah orang yang gampang. Yang pertama adalah orang yang gampang sekali mengucapkan sumpah. Dia mengucapkan wallahi tallahi, demi Allah, sesungguhnya saya tidak melakukan itu. Padahal hal yang demikian itu tidak perlu. Orang yang senantiasa mengucapkan sumpah, akan tetapi dia mengingkari dari sumpah yang dia ucapkan itu, maka di yaumil qiyamah nanti orang itu akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah,
Siapa yang mereka yang senantiasa menjadi musuh Allah di yaumil qiyamah? Adalah ketika seseorang itu adalah mempunyai karyawan, mempunyai pekerja, akan tetapi karyawan dan pekerja dimaksud disuruh bekerja saja, akan tetapi begitu dia sampai waktu 1 bulan, dia tidak kunjung diupah. Padahal di dalam Islam yang baik itu, sebelum keringat itu kering harus dibayar upahnya. Nah, itulah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperdagangkan. Apa yang didagangkan? Kalau kita berdagang kepada sesuatu yang halal, kita berdagang, kita melakukan transaksi jual beli dengan benda-benda atau barang-barang yang digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi ini adalah merupakan human traffic, yaitu orang yang sering memperdagangkan manusia. Sehingga dengan demikian ketiga orang itu akan menjadikan musuh oleh Allah di yaumil qiyamah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan pada mukaddimah tadi, pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu adalah surah yang ke-6 di dalam Al-Quran. Ayatnya 153. Wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah itu, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, fattabi'u. Ketika kalian mengetahui bahwa itu jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman itu, jangan kalian mengikuti jalan-jalan orang lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Artinya jangan mudah kita terpengaruh, jangan mudah kita terpedaya oleh orang yang menjanjikan sesuatu. Akan tetapi sesuatu yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang keliru dan merusak keimanan kita. Oleh karenanya tidak terasa bagi diri kita hal-hal yang demikian terjadi di masyarakat. Sehingga dengan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqa bikum an sabilih. Padahal jalan yang dibicarakan itu, yang disampaikan itu adalah menuju kepada perpecahan, yang nantinya perpecahan itu akan membuat suatu jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang kita bisa ambil atau dipetik dari ayat ini adalah bagaimana kita semua berhati-hati dalam menyikapi hal-hal yang memang tidak ada tuntunannya. Oleh karenanya kata Allah, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Demikian itu kata Allah, Dia memerintahkan kepadamu, kepada kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum. Banyak kalimat la'allakum di dalam Al-Quran. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Agar semua menjadi orang yang pemenang, menjadi orang yang soleh. Dan ada juga yang disebutkan la'allakum tattaqun, agar diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Bahkan kita bahkan kita sudah hafal dari makna takwa atau hakikat takwa itu. Bagaimana kita sekarang aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang selanjutnya, ada beberapa hal. Ada beberapa hal di ayat yang 151 pada surah Al-An'am itu yang Allah jelaskan kepada diri kita, bagi diri kita sebagai panduan, sebagai kompas. Sehingga dengan demikian kalau kita mengikuti kompas atau panduan itu, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat dari apa yang kita tuju. Apa itu kata Allah? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaihi la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu.
Yang pertama kata Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang memasuki ranking yang pertama atau yang pertama dari urutan itu. Kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mempersekutukan Allah. Itu adalah di nomor 1. Yang pertama adalah sesuatu yang mempersekutukan Allah dengan apapun juga yang disebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Bagaimana kita menghindar dari sesuatu yang menjerumuskan diri kita yang disebut dengan perbuatan syirik yang meruntuhkan nilai keimanan kita. Yang perbuatan syirik itu seperti layaknya di dalam sebuah hadis itu semut hitam yang berjalan di tengah kegelapan malam, sudah hirang di malam pula, mana kita kelihatan dari semut itu. Nah, oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kita menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, amun kuitan kita masih ada. Kalau orang tua kita masih ada, apa yang harus kita lakukan? Wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Beruntung bagi diri kita yang masih lengkap orang tuanya. Bagaimana membahagiakan dia, bagaimana membuat dia tersenyum. Tapi yang tidak boleh adalah bagaimana seseorang itu yang membuat dia kecewa dan menangis, sehingga dia akan menjadi sebuah kutukan kepada orang-orang yang menyakitinya. Oleh karenanya, kalau orang tuanya sudah meninggal, gimana? Kalau orang tua yang sudah meninggal, maka kita harus berbuat baik dengan cara apa? Maka di dalam hadis itu dijelaskan bagaimana kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Dengan demikian, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dalam suasana perkembangan zaman sekarang ini, banyaknya orang yang membunuh, yang menggugurkan kandungannya ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang terlarang, karena dia tidak bisa menanggung aib atau supan dengan orang lain atau malu dengan orang lain. Maka dengan sangat gampangnya dia menggugurkan atau dia membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa itu. Kenapa? Kalau banyak anak nanti kita repot, dan apalagi orang tuanya tidak ada. Dan kalau punya anak tidak ada orang tuanya, gimana? Malu kita menanggung malu aib kepada orang lain. Ada juga yang memang dia hubungan syah, akan tetapi disebutkan di dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum min imlaq. Artinya takut nanti kalau punya anak, takut miskin. Padahal kata Allah di dalam ayat yang ulun bacakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki kepada kita dan kepada anak-anak kita yang dilahirkan itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, utlu ma harrama rabbukum alaikum. Bagaimana sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama, lakukan kesyirikan. Yang kedua, jangan menghardik kedua orang tua kita. Artinya, wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah, jangan kita membunuh anak-anak kita dalam ayat ini karena takut miskin. Nahnu, kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Akulah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada mereka. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bagaimana seseorang itu yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh karenanya kita tidak bisa mengelak apa yang ada di WA, apa yang ada di FB, di Facebook.
Bagaimana kalau kita ketemu yang demikian? Apakah kita harus tonton? Tidak, kita lewati dan kita abaikan. Itulah cara atau trik bagaimana kita tidak melihat. Dengan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada saat kita berada di muka umum, akan tetapi yang celakanya itu adalah ketika kita membuka sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam video dan lain sebagainya. Pada saat orang sudah tidak ada dengan kita, artinya tidak ada seorang pun yang ada di tengah-tengah kita, lalu kita masuk kamar, lalu kita membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, wala yang seterusnya yang terakhir adalah wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah menghilangkan nyawa seseorang. Mahal betul. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Wala taqtulun nafsa. Jangan kamu gampang untuk membunuh seseorang. Hanya dengan kesalahan yang sepele, dia sanggup berkelahi dan tumpah darah di situ, sehingga ada salah satu yang menjadi korban. Yang sering kita dengar, hanya dengan kesalahan tarif parkir atau kurang bagian atau tidak sama dalam pembagiannya, langsung dia menghunuskan senjata sehingga kawannya sendiri yang kehidupannya mereka sehari-hari sama-sama, sehingga mereka itu menemui ajalnya. Itu disebutkan oleh Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq dzalikum, kata Allah, dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah wasiat, ini adalah sebuah nasihat kepada kita semuanya. Agar apa? Kita menggunakan akal fikiran kita. Kita menggunakan akal fikiran kita. La'allakum ta'qilun. Ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada manusia, yang melebihi dari makhluk yang lain, sesuatu yang tidak ditandingi dari apa dari yang diberikan kepada makhluk yang lain, ketika manusia diberikan akal fikiran kepada kita. Sehingga dengan demikian, dengan akal fikiran itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bukan, dan mana yang halal, dan mana yang haram, mana yang makruh, dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan hal yang demikian itu, selalu berfikir sebelum berbuat, maka Allah katakan, la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca surah At-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh pada diri manusia itu adalah terdapat tubuh atau yang sangat lengkap, yang sangat sempurna diberikan Allah kepada diri kita, yang dilakukan bagi orang yang beriman, yang dilakukan bagi orang yang bertakwa itu adalah bagaimana kita selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian disambung di dalam ayat 152 pada surah yang sama. 152 pada surah yang sama, yaitu surah Al-An'am, salah satu surat yang dinamakan nama binatang di dalam Al-Quran. Al-An'am, wala taqrabu malal yatim hatta illa billati hiya hatta yablugha asyuddah. Jangan kamu dekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-malu, harta-harta anak yatim, dengan berkeinginan untuk menguasainya, illa billati hiya asanu hatta yablugha asyuddah. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, si anak yatim itu sudah dewasa, sudah mempunyai akal fikiran, dia menentukan sendiri nantinya. Sehingga dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, dia berfikir dan dia menggunakan hartanya itu, baru kita serahkan. Jangan pada saat seseorang itu tidak mampu untuk melakukannya. Itulah yang sifat buruk pada manusia adalah ketika dia diberikan akal, selalu dia mengakal-akali orang. Bagaimana seseorang yang diberikan akal supaya bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Akan tetapi kalau sudah nafsu itu berkehendak, maka yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya itu adalah dia selalu mengakal-akali orang. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, begitu jelas apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidak hanya dalam konteks ketauhidan kita kepada Allah.
Akan tetapi dalam konteks sosial Allah memberikan wasiat kepada diri kita, wa auful kaila wal mizana bil qist. Hendaklah kita ketika kita menggunakan mizan, ketika kita menggunakan timbangan, jangan mengakal-akali timbangan itu. Kalau kita membeli, artinya kita ingin yang lebih, tapi yang menjual selalu mengurangi dari apa yang dia jual. Oleh karenanya kata Allah, hendaklah kita fa'adilu, sehingga disebut dengan wazan. Timbangan itu kan ada dacingnya, itu ada batunya, ada barang yang dijual itu, sehingga balance rata antara burung yang dua itu menunjukkan bahwa benda itu adalah sesuatu yang memang sah untuk dijual. Oleh karenanya, tapi masih ada orang sebagian melakukannya itu digantungi sedikit di batunya itu, sehingga lebih berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam konteks sosial, Islam mengaturnya demikian, wala talmizu fa'tadilu, hendaklah kalian berlaku adil. Sehingga kalau kita melakukannya demikian, ada seseorang itu yang dirugikan. Yang dirugikan dengan mengharapkan keuntungan, tapi kaliannya berapa gitu kan. Satu kali duduk di pasar, kalau kita gantungi paku 3 atau paku 4, kali berapa puluh orang, berapa ratus orang yang menukar itu. Jelas dalam pandangan mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik. Akan tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mereka itu mencuri. Artinya mencuri dari sesuatu yang hak itu dengan cara-cara yang batil, atau menutupi sesuatu yang hak itu dengan menutupi dengan secara sesuatu yang batil, sehingga seseorang itu menganggap itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Hal yang demikian itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, walau kana dza qurbah, hendaklah kita melakukan sifat adil itu tidak hanya kepada orang lain saja, akan tapi termasuk di dalamnya walau kana dza qurbah, adalah termasuk kepada orang-orang keluarga dekat kita. Begitu juga fa'adilu, kata Allah Subhanahu wa taala, walau kana dza qurbah, sekalipun ini terjadi kepada keluarga terdekat kita. Nah, itu yang disebutkan bagaimana Islam itu mengatur, tidak dalam konteks ketauhidan dan keimanan saja, akan tetapi bagaimana Islam itu mengatur bagaimana sosial kehidupan masyarakat yang sama-sama menjaga diri kita masing-masing dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, sesuatu yang baik yang kita lakukan itu, yang harus kita lakukan, wa bi ahdillahi wa aufu, bagaimana kita menepati janji. Bagaimana kita menepati janji ketika kita berjanji, karena janji itu al-wa'du dainun, sesungguhnya janji itu ada hutang. Kalau nanti kita tidak melunasi hutang di sini, maka nanti akan dilunasi di akhirat. Sampai ke akhirat nanti ditanya, dulu kalian pernah pinjam itu, akan tapi kalian tidak membulikahkan. Kenapa? Ada sesuatu yang supan, ujar orang, atau malu, sehingga dengan demikian hingga orang itu yang berhutang itu dibawa mati, hutangnya dibawa mati. Oleh karenanya nanti akan ditagih di hadapan Allah, akan ditimbang, wal waznu yauma idinil haq. Padahal timbangan itu kata Allah maha adil, tidak ada kolosi di situ. Faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat amal timbangannya, barang siapa yang sedikit ringan amal kebaikannya, maka seseorang itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ayat yang penutup dari redaksi ini, zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu dari mulai ayat 151, 152 itu. Ini semua adalah wasiat yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita senantiasa ingat. Inilah menjadi suatu dasar. Kenapa kita melakukan dakwah? Kenapa kita melakukan ceramah? Sekalipun jumlah orangnya sedikit, kita tidak bisa melihat seperti itu. Artinya apa? Agar diri kita menjadi orang-orang yang selalu dinasihati. Ingat dari apa ketika kita melakukan sesuatu, apakah ini benar di dalam agama? Apakah ini salah di dalam agama? Maka yang menjadi konten dalam kehidupan Islam itu tidak hanya casing, tampilannya, akan tetapi konten di dalam itu yang disebut dengan keimanan. Sehingga dengan demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan
kita berataan senantiasa ditingkatkan, Allah meningkatkan keimanan kita, menyadari betul bahwa sesuatu yang hak itu adalah yang hak, sesuatu yang batil itu adalah sesuatu yang batil, sehingga dengan demikian kita bisa menentukan yang hak itu memang hak, yang batil itu batil, sehingga dengan demikian apa yang kita sampaikan, apa yang orang lain sampaikan kepada diri kita, apa yang kita baca di dalam Al-Quran, Allah mengharapkan satu, agar kita pertama adalah menggunakan akal pikiran kita, yang kedua adalah bagaimana kita selalu ingat bahwa sesungguhnya hidup ini tidak selawasan. Hidup ini tidak selawasan, pasti dia akan kembali ke akhirat nanti, dan ketika di akhirat nanti, summa latus alunna yauma idin anin naim. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan disoal, semuanya akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita semuanya keluar nanti pada pasca Ramadan, setelah Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.